Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang tukang pos bersepeda ontel yang akan mengantarkan kiriman ke sebuah rumah butut dan terpencil di tengah hutan. Sesampainya di rumah tersebut, Kang Pos merasa heran karena kok rumahnya sepi. Apakah takut bayar COD-an? Ia pun heran. Namun setelah dicek, ternyata di dalam rumah terlihat seorang nyonya belok yang sedang mencuci pakaian yang dipenuhi dengan darah. Ia pun semakin keheranan. Berulang kali Kang Pos gegedor, namun janda anak dua itu seolah tak mendengarnya. Namun tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari dalam basement. Dirasa ada seseorang, Kang Pos itu pun berusaha untuk masuk. Entah apa yang ia lihat, tapi yang pasti Kang Pos berusaha menolong seseorang dari dalam basement untuk keluar. Dan karena ia sudah aki-aki encokan, jelas Kang Pos kesulitan. Lantas ia pun berusaha untuk meminta bantuan. Rupanya, orang tersebut malah menariknya ke dalam basement dan menyiksanya. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, terlihat sebuah bis sedang OTW melintasi hutan lebat. Dalam tujuannya, bis tersebut akan membawa para remaja bertabur kewes-kewes untuk menuju sebuah camp pramuka di tengah hutan. Beberapa jam berlalu, bis itu pun akhirnya sampai di camp tersebut, di mana camp itu bertujuan untuk merehabilitasi para anak muda yang kecanduan dan keranjingan gadget. Kebanyakan main TikTok sehingga mereka mengidap sindrom medsos akut. Ya, saking kronisnya, sampai-sampai ketika boker pun langsung update. Aku ingin modal nih, kloset berada. Gitulah kira-kira. Ketika berada di sana, seorang pengurus camp menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua gadget yang mereka bawa. Terlihat mereka pun tidak senang dengan peraturan tersebut. Karena buat mereka, HP adalah pusaka yang sudah menjadi belahan jiwa dan tak bisa dipisahkan meski Dajjal menyerang. Itulah sebabnya orang tua mereka mengirim mereka ke camp agar bisa bertobat. Kemudian, seorang kepala camp mengatakan bahwa mereka akan menjalani perkemahan selama seminggu di hutan agar para remaja ini bisa bersosial, berbaur dengan alam, dan terbebas dari kecanduan HP. Lalu, mereka pun langsung diundi untuk dibagi menjadi beberapa kelompok. Karena besoknya, mereka akan berangkat untuk berkemah di hutan. Singkat waktu, malam pun tiba. Di tengah keceriaan malam terlihat seorang cewek berambut pirang sampai ke kutu-kutunya mulai menebar pesona kepada beberapa lelaki di sana. Karena cewek seksoi ini menganggap banyak pria berarti banyak pula kesempatan untuk berwisata gabrut. Sementara itu, seorang wanita yang bernama Josia terlihat sedang menyendiri. Alasannya tak lain karena ia kepikiran keluarganya yang sudah meninggal karena kecelakaan saat sedang selfie Sukaesi di dalam mobil. Tolol kan? Ya iyalah. Kemudian kita kembali ke rumah bobrok di tengah hutan setelah 30 tahun berlalu. Di dalam rumah tersebut terlihat si Nyonya Burik akan memberi makan sosok aneh di dalam basement. Karena sekarang semakin tua, si Nyonya pun kesulitan saat akan memberikan bagong hasil buruannya. Si Nyonya yang oleng akhirnya nyocol ke basement. Lalu, sosok aneh di dalam basement kini mendapatkan daging tambahan yang alot untuk dimakan. Akhirnya, si Nyonya pun modar dan karena si Mamih udah modar, mereka pun bebas berkeliaran. Di keesokan harinya, Sin kembali ke camp, di mana pada saat itu seorang pastor datang dan menyucikan semua gadget para anak muda. Berharap nggak kecanduan lagi, dikira gadget ada setannya kali ya. Lalu, ia berharap kegiatan yang mereka lakukan akan lancar dan terbebas dari maksiat colongan. Tapi, apakah manjur? Kita lihat saja nanti. Tak lama kemudian, seorang senior camping yang bernama Iza mendatangi kelompok Josia dan si Bondon Pirang karena ia akan menjadi pemandu kelompok grup mereka. Setelah melakukan briefing singkat, mereka pun langsung memulai petualangan. Di tengah perjalanan, Daniel yang berada di belakang si Bondon terlihat takjub dengan keindahan knalpot bobok racing milik si Bondon.
Wah, seperti pertanda maksiat di hutan ini mah. Tanpa terasa, mereka semakin jauh memasuki hutan. Lalu seorang yang bernama Julek tiba-tiba pengen ngompol. Ditakutkan ngompol Nacalana, ia pun pergi keluar jalur. Ketika ia sedang ngecewer, ia pun heran kok aroma kencingnya sama seperti aroma bangke. Ternyata ia kencing di dekat bangke rusa. Julek yang panik langsung memanggil teman-temannya. Mereka pun terlihat heran dengan bangke rusa tersebut. Karena dari ciri-cirinya, rusa itu mati bukan karena pemburu, tapi bekas dimangsa sesuatu. Ketika yang lain sedang heran, Josia melihat tangan aneh di balik pohon. Dirasa cuman halusinasi, ia pun tidak memberitahukannya kepada yang lain. Setelah beberapa saat, mereka pun melanjutkan kembali perjalanan. Karena hari sudah mulai sore, mereka pun akhirnya mendirikan tenda di tengah perjalanan. Sementara tujuan mereka masih 3 hari perjalanan. Ketika semuanya mendirikan tenda, si Bondon Pirang terlihat kesulitan dengan alat-alatnya. Sudah pasti, karena keahliannya cuman mendirikan benda lepek yang menjadi keras. Pikir aja sendiri apa itu. Kemudian, Daniel merasa mempunyai kesempatan PDKT, lalu ia pun membantunya. Sementara Daniel ngoprek tenda, si Pirang akan merawat bodi mulusnya dengan kuku cuprakan di danau. Karena mengintip bukan perbuatan baik, kita langsung saja ke kalimat singkat waktu, malam pun tiba. Mereka yang sedang berkumpul di dekat api unggun memasuki sesi curhat dong mah. Curhatin dong. Pada saat itu mereka menceritakan alasan mengikuti camp pelatihan ini, di mana kebanyakan alasan mereka ingin sembuh dari candu joget-joget ceringe tikotok dan candu game beresolusi tinggi sampai-sampai pintu tidak dibutuhkan di game itu. Ada kalanya mereka tanpa sadar melakukan gerakan-gerakan tolol sampai tangan mereka tipalitek alias terkilir. Sungguh sangat kronis sekali kan? Tapi karena malam sudah larut, kegiatan tersebut tidak berlangsung lama. Mereka pun akhirnya beristirahat. Namun beda halnya dengan Daniel, ia lebih memilih untuk menikmati malam di tepi danau. Suasana pun semakin indah saat ia smoking santuy dengan lintingan udut bako cap wayang golek. Kemudian, nasib Daniel semakin hoki ketika si Pirang yang seorang Bondon berlevel mythical glory datang menemui dirinya. Si Daniel yang dari tadi kesepian jelas senang. Lalu, si Pirang minta udut kesukaan Daniel. Setelah menikmati mantapnya bako cap wayang, si Bondon langsung merasakan getaran-getaran hasrat aneh bergelora di sekujur perabotannya. Lalu, tanpa basa-basi ia menunjukkan balon bergerigi andalan Bondon kepadanya. Daniel yang belum pernah ngaduk sekalipun merasa gugup setengah edan. Namun dengan pengalaman mitik Bondon, ia pun langsung menjigongi si Daniel. Setelah itu, ia pun langsung menunjukkan tombol mitiknya. Daniel pun orongoh tak berdaya. Dan pada akhirnya, perhelatan ngaduk pasir di pinggir danau pun terjadi. Meskipun cuman sebentar, si Pirang yang sudah merasa kenyang bergegas kembali ke tenda. Sementara Daniel yang perlu mereload energinya langsung prepare untuk tidur di tepi danau. Dan ternyata ia berhasil menyembunyikan HP cadangan karena ia tidak bisa lepas dari sosmed yang sudah mendarah daging. Lalu ia pun langsung update status. Sudah malam sunat belum? Tanpa ia sadari, sosok misterius mendekatinya. Si Kopet Budug menggaplok-gaplokkan Daniel ke pohon, bagaikan gebog pisang. Ia pun rontok di dalam sleeping bagnya. Azab ngaduk dibayar kontan. Di keesokan harinya, mereka heran saat mengetahui Daniel sudah menghilang. Kemudian, Iza meminta si Bondon untuk menunjukkan tempat terakhir kali ia melihatnya. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan apa-apa selain bako dan balon bergerigi bekas peradukan semalam. Sementara itu, Josia menemukan bercak darah di sebuah pohon. Lalu ia memberitahukan hal tersebut kepada semua orang. Merasa sesuatu terjadi dengan Daniel, Iza berniat untuk mencarinya. Sementara si Bondon dan Bartek disuruh untuk menunggu.
Setelah Iza dan Josiah pergi, si Julek pun ikut. Daniel! Daniel! Mereka bertiga berusaha mencari keberadaan Daniel. Tak berapa jauh dari danau, mereka melihat sebuah rumah yang kita tahu sebagai rumah Kopet. Mereka yang tidak tahu apa-apa menganggap itu rumah warga biasa yang miskin dan kampungan. Secara mereka kan orang kota gitu loh. Lalu mereka berusaha mencari Daniel. Siapa tahu aja numpang molor di rumah tersebut. Karena terlihat sepi, mereka pun nyelonong aja masuk. Ketika berada di dalam rumah, mereka mendengar suara aneh dari dalam basement. Lalu mereka pun berusaha untuk memeriksanya. Ternyata itu cuma tikus. Tapi setelah pintu basement terbuka, mereka mencium aroma bangke semerbak tak tertahankan. Kemudian mereka mencari sumber bau tersebut ke dalam basement. Tanpa diduga, SBB alias si Kopet Budug Bongsor pun pulang ke rumahnya. Julek pun panik karena takut disangka maling. Betapa kagetnya mereka saat melihat Daniel sudah menjadi manusia geprek. Tepat pada waktunya, mereka berhasil sembunyi dari kejaran Kopet Budug. Si Kopet itu pun merasa heran dan berusaha mencari ke dalam basement. Di saat itu pula, mereka bergegas melarikan diri lewat pintu lain. Karena melihat HP di saku Daniel, Iza berusaha mengambilnya dulu sebelum kabur. Tapi karena si Kopet sudah berada di basement, ia pun berusaha melawannya. Hanya untuk sebuah HP iPhone, ia rela tertebas sampai palanya buntung. Melihat hal mengerikan tersebut, Josiah dan Julek pun lari seedan-edannya. Di sisi lain, si Pirang memanfaatkan suasana sepi untuk menggoda Bartek. Ternyata si Bondon tidak puas hanya dengan satu kadal saja. Tapi sialnya, Bartek menceritakan bahwa ia adalah seorang homo. Sedang asik-asik curhat, tiba-tiba ia merasa si Bondon kok diem-diem baik. Dan ketika ditengok, tanpa diduga si Kopet Budug tak cuma satu, edan sekali. Si Bondon pun modar dengan dipaksa nyepong besi. Bartek yang kaget langsung kabur ngabret seedan-edannya. Lalu mayat si Bondon dilempar ke gawir bagaikan sampah masyarakat. Kembali ke Josiah, mereka yang berhasil kabur dari rumah Kopet menemukan sebuah gubuk derita di tengah hutan. Ketika bertemu dengan pemilik gubuk, mereka pun berusaha meminta bantuan dan berniat meminjam telepon untuk menghubungi polisi. Lalu, mereka pun menceritakan semua kejahatan yang mereka alami dari si Kopet Budug. Setelah mendengar ceritanya, Pak Tua langsung mengambil bedil shotgun tak bersekin untuk berjaga-jaga. Karena ternyata, dulu ia juga pernah menjadi korban dari si Kopet kembar itu, hingga membuat kakinya buntung. Rupanya, Pak Tua ini adalah Kang Pos yang diserang si Kopet 30 tahun lalu. Kemudian, si Abah menceritakan bahwa si Kopet tersebut ada dua orang, karena dulunya mereka sebenarnya adalah saudara kembar biasa dan normal layaknya bocah-bocah sebayanya. Dulu mereka hidup bersama ibunya dengan bahagia, hingga suatu ketika kedua bocah itu melihat sebuah meteor yang jatuh di sekitar rumahnya. Setelah menemukan batu meteor tersebut, kedua bocah itu kepo dan membawa batu tersebut ke rumahnya. Ketika malam sudah larut, ibunya selalu membacakan dongeng kesukaan anaknya yang berjudul Nobody Sleep in the Wood Tonight. Setelah kedua bocah tersebut tertidur, sesuatu yang aneh pun terjadi. Ternyata batu meteor yang mengeluarkan cairan hitam mengkontaminasi bocah-bocah tersebut layaknya simbiot Venom. Di keesokan harinya, ibunya pun kaget ketika mengetahui kedua anaknya sudah menghilang.
apalagi saat ia melihat darah di lantai. Lalu ibunya pun mengikuti darah yang mengarah ke basement. Betapa kagetnya si ibu saat melihat anaknya menjadi aneh dan mukbang daging anjing mereka. Lalu, ia pun mengurung kedua anaknya di dalam basement. Sang ibu menjadi setengah gila, selalu memberikan mereka makanan dari binatang dan menyembunyikan keberadaan anaknya di dalam basement agar tidak bisa keluar dan diketahui orang-orang. Setelah mendengar cerita dari si Patua, Josiah mengatakan bahwa ia harus meminta bantuan polisi dan berencana untuk kembali ke rumah Kopet untuk mengambil HP milik Daniel. Tak lama kemudian, mereka pun bergegas kembali ke rumah Kopet. Singkat waktu, si Kopet kakak terlihat sedang asyik dengan stok makanan yang melimpah. Dan di saat itu pula Josiah dan Julek tiba di sana. Mengetahui si Kopet masih berada di basement, Julek berencana untuk mengalihkan perhatiannya dan menyuruh Josiah untuk mengambil HP Daniel. Mengetahui rencana Julek, Josiah pun cemas karena Julek tidak bisa berlari dengan cepat. Lalu, ia membekali Julek dengan sebuah pisau dan satu jigongan spesial penyemangat. Ternyata jigongan Josiah membuat Julek semakin percaya diri. Mendengar suara berisik tersebut, si Kopet kakak budug langsung mendatangi Julek. Sementara itu, Josiah bergegas mengambil HP milik Daniel. Tapi sialnya, Josiah malah tertangkap. Kemudian Julek pun berusaha menolong Josiah. Bukannya modar, si Kopet semakin marah dengan kelakuan Julek. Dengan teknik jigong Kopet, si Kopet menarik lidah Julek. Singkat cerita, Josiah dan Julek ditahan di basement. Josiah yang baru sadar pun kaget melihat kondisi Julek yang sudah ripuh dan ia tidak menyangka jigongan tadi malah membuat Julek sial. Lalu, Josiah berusaha menghubungi polisi dengan HP yang sudah ia dapatkan. Sial, sungguh sial. HP Ipon Hidayahnya malah mati karena lobet. Perjuangan hidup dan mati hanya untuk mendapatkan HP lobet. Konyol sekali. Lalu, daripada hidup tersiksa dan tak punya lidah, Julek meminta Josiah untuk membunuhnya. Jelas saja Josiah pun kaget mendengarnya. Josiah pun kasihan melihat penderitaan Julek yang dipenuhi dengan luka. Dengan berat hati, Josiah memberanikan diri untuk melakukan fatality. Akhirnya, si Julek pun mati. Sementara itu, kedua si Kopet buduk kini sudah berkumpul. Ketika kakak Kopet mengobati luka tusuknya, adik Kopet bergegas untuk berburu daging segar lagi dengan kampak Kopetnya. Setelah ia pergi, kakak Kopet pun rebahan untuk beristirahat. Kembali ke Josiah, dalam keadaan masih bersedih, ia pun berusaha melepaskan rantai di kakinya. Akhirnya, dengan sebuah pisau, Josiah berhasil membuka gembok Kopet itu. Lalu, ia berusaha untuk membalas kelakuan si Kopet buduk yang kini berada di kamarnya dengan sebuah golok yang ia temukan. Melihat si Kopet yang sedang tidur, dengan perlahan Josiah mendekati si Kopet buduk yang sudah terluka. Tanpa berlama-lama, finish him. Akhirnya, Josiah berhasil menusuk-nusuk si Kopet buduk sampai perutnya bocor. Setelah melakukan aksi balas dendam, Josiah pun kabur seedan-edannya. Kembali ke si Patua. Terlihat si Patua kaget dengan suara tersebut. Lalu ia bersiap dengan senjata FF-nya karena ia menganggap si Kopet kembali untuk mengincarnya.
Astagfirullahalazim, si Pak Tua salah sangka. Ia pun syok saat melihat Bartek modar oleh tembakannya. Si Abah pun kaget dengan kegegeannya, bahkan ia tidak perlu mengeluarkan jurus jamsutnya. Kemudian, scene beralih ke seorang polisi yang pulang COD-an dengan Bondon. Setelah servisnya selesai, seorang Bondon paket hemat pun akhirnya pergi. Tak lama kemudian, betapa kagetnya polisi saat melihat Josia yang ketakutan mendatanginya. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Josia pun segera dibawa ke polsek terdekat. Ketika mereka sedang OTW, tiba-tiba tanpa diduga, mobil menabrak seseorang. Kemudian Pak Polisi pun berusaha melihat keadaan orang tersebut. Sementara itu, Josia yang mengetahui itu adalah psikopat budug berusaha memberitahu polisi. Dasar tolil, dikasih tahu masih aja nyelonong. Polisi itu pun dikampak hingga terbelah menjadi dua. Setelah membelah polisi, psikopat masih ingin daging Josia yang terlihat kenyal dan mantap. Melihat psikopat mendekat, Josia bergegas menjebol kaca mobil. Sialnya, mobil malah susah menyala. Untung saja mobil berhasil menyala. Melihat psikopat yang sudah terjungkal, Josia akan melakukan fatality lagi. Finish him. Dirasa sudah mati, Josia pun bergegas pergi menuju polsek terdekat. Josia pun menangis haru karena sudah terbebas dari psikopat kembar nan budug itu. Singkat waktu, malam pun tiba lagi. Terlihat dua pria fans Hitler sedang mabuk di jalanan PNPM hutan. Ketika melihat psikopat yang masih ngajoprak tak berdaya, mereka menganggap bahwa itu hanyalah Bagong yang sedang rebahan. Saat mereka sudah dekat, ternyata psikopat mah tidak mati meskipun sudah ditabrak beberapa kali, edan sekali. Di saat itu pula psikopat kakak juga masih hidup. Meskipun sudah banyak luka di tubuhnya, tetap saja kedua psikopat ini masih kuat. Lalu ia siap menjagal para polisi yang baru tiba di rumahnya. Mari kita ucapkan bersama-sama, psikopat Dan film pun berakhir. Bagaimana? Ending yang sangat mengecewakan sekali, bukan? Semua kekacauan ini berawal dari dua bocah kembar yang membawa batu meteor ke dalam rumahnya. Dari batuan tersebut, mereka pun mengalami perubahan yang aneh. Tak hanya kulit mereka yang menjadi buduk, perilaku mereka pun menjadi liar dan bertubuh kebal. Sang ibu yang selalu menyediakan makanannya pun tak luput dari keganasan anak-anaknya. Ia pun tewas dan dimangsa oleh anak-anaknya sendiri. Kebrutalan mereka pun berlanjut setelah 30 tahun berlalu. Setelah kematian ibunya, kedua psikopat ini pun keluar basement dan mengacak-ngacak siapa saja yang ada di sekitarnya. Meskipun banyak teman-temannya yang tewas, Josia berhasil selamat, sementara psikopat yang awalnya dianggap mati ternyata masih hidup. Karena manusia tipe kopet adalah tipe manusia yang unggul dan tentunya kuat.